Tuh, sekarang kesenangannya jadi kesenangan milik bersama ya. Semoga juga bisa menginspirasi banyak orang. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Nah, Thank you semuanya. tadi aku kan juga udah dengar dari kamu kalau kamu suka baca KKPK gitu. Jadi itu sedikit berpengaruh juga ya ke kamu yang sekarang jadi ketertarikan di dunia tulis menulis, jadi dari situ ya awalnya ya. Iya, pasti karena sebuah tulisan aku rasa, maksudnya penulis ya, itu tuh harus suka baca buku dulu gitu aku rasa, karena kan benar, setuju. Ada ketertarikan untuk apa ya, istilahnya termotivasi gitu untuk bisa punya suatu karya ya, biasanya kan dari karya orang gitu. Dari karya orang kita sering baca buku, misalnya terinspirasinya dari siapa, idolanya siapa gitu kan. Nantinya jadi dia termotivasi untuk buat karya, bukan ngikutin ya, tapi lebih ke termotivasi dan terinspirasi gitu. Betul. Ya, semoga juga teman-teman yang nonton kita hari ini juga dapat inspirasi dari kita supaya juga mau mulai menulis ya. Jangan takut menulis, mau kalian umur berapapun mulai aja dulu. Nggak usah takut karya jelek atau bagus, itu urusan belakangan. Ya, benar banget. Benar. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan ya. Tadi kita udah bahas tentang masa lalunya Tisa waktu kecil dan remaja, dia suka. Ternyata kita tahu Tisa ini emang punya ketertarikan nulis sudah dari kecil gitu kan. Nah, sekarang kita sedikit masuk nih ke buku yang mau kamu bikin. Kan kita udah ke-publish judul buku kamu. Judulnya kan Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia. Kalau boleh tahu, ini kasih gambaran sedikit sih, ini buku tentang apa sih judulnya Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia ini? Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia. Kenapa aku milih judul itu? Sebenarnya ada list judul yang aku share gitu kan. Aku share ke fans, ke netizen. Dan dari 3 list yang aku share itu sebenarnya ada inti dari cerita tersebut gitu. Dari judul itu ada intinya gitu. Jadi ketika penonton netizen milih Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia, aku ngerasa oh iya, ini kayaknya emang paling pas nih judul ini gitu. Karena yang aku pengen gitu, apalagi kita di generasi muda sekarang ini ya, pas banget di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi kayak gini, waktunya kita untuk mensyukuri hidup. Dengan apa? Dengan bahagia versi diri kita sendiri gitu. Dan yang nentuin bahagia, yang bisa mengukur kadar bahagia gitu, cuma diri kita sendiri gitu. Jadi kenapa aku nulis buku ini? Jujur pingin melepaskan isi hati aku sebagai anak muda gitu, dan pengennya sih ya bisa memotivasi orang-orang supaya lebih mensyukuri hidup gitu, dengan bahagia versi masing-masing gitu. Jadi ya ini buat kalangan remaja, bisa buat kalangan mungkin di usia 25 ke atas bisa gitu. Karena aku ngerasa nulis buku ini ya tujuannya bukan cuma untuk membangkitkan semangat generasi muda gitu, tapi untuk semua kalangan, untuk kamu, semua orang berhak bahagia gitu. Betul, bener sih, aku setuju sama yang Tisa bilang, karena emang di saat-saat pandemi kayak gini emang orang lagi pada ini sih, lagi sedih, lagi banyak masalah dalam hidupnya. Iya, boleh. Jadi emang sih di saat kayak gini tuh orang lagi banyak masalah, lagi sedih, banyak cobaan dalam hidupnya. Jadi buku ini tuh kita bikin bukan untuk menggurui ya, tapi siapa tahu bisa memberi sedikit motivasi atau semangat hidup lah seenggaknya, supaya setelah baca buku yang Tisa bikin ini, orang-orang bisa semangat lagi buat memulai aktivitasnya kayak gitu. Ya, setuju banget.
Kayak gitu. Karena kalau menurut aku belajar itu kan nggak memandang umur ya, mau Tisa umurnya baru 18 atau 19, tapi kalau emang kita sama-sama belajar kenapa enggak gitu, sama-sama tumbuh bareng kayak gitu. Ya, setuju. Betul. Setuju, Kak. Nah, ini kan mungkin banyak juga yang belum tahu kalau tulisan kamu ini ada beberapa yang diambil dari tweet kan. Ada potongan-potongan tweet yang emang kita kembangin lagi dari tweet itu. Nah, kamu ini sebenarnya sejak nge-tweet itu karena apa sih? Basic awal suka nge-tweet itu karena emang galau, apa emang gabut aja gitu, makanya bisa kepikiran bikin quotes-quotes kayak gitu di Twitter? Ya bisa jadi gitu, bisa jadi pada saat galau, bisa jadi pada saat gabut gitu, karena aku ngerasa apa ya, setelah kita melepaskan apa yang kita pikirkan gitu ke orang banyak gitu dengan nge-tweet, kayak plong aja gitu, Kak. Dan yang aku tulis juga sebagai keresahan gitu, keresahan aku sebagai generasi muda gitu, terhadap percintaan, mungkin terhadap sahabat, terhadap keluarga, terhadap pertemanan, sosial media atau apapun itu akan aku kembangkan gitu dalam sebuah tulisan. Jadi lebih ke curcol sih sebenarnya, curcol as a teenager gitu. Nah ya, aku setuju tuh kalau yang kamu bilang, ketika kita lagi galau, ketika lagi resah, ketika dilempar entah ke media manapun jadi kayak plong, bener enak ya rasanya. Tuh kayak lega gitu perasaan. Iya, benar-benar setuju. Tapi emang perlu sih sesekali kayak gitu, daripada kita pendem malah jadi penyakit atau gimana kan. Lebih baik di share aja gitu, lepas aja. Benar. Setuju. Jadi kalau inspirasinya itu dari kegalauan ya, dari keresahan sehari-hari aja ya, sebagai Tisa, sebagai anak muda, entah itu pertemanan atau keluarga dan lain-lain kayak gitu kan. Setuju. Betul. Terus kalau kita balik lagi sedikit bahas judul. Tadi kan kita judul buku kamu tuh Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia. Nah, kemarin aku juga lihat live Instagram kamu bareng Sidul, bahas tentang definisi bahagia. Apa benar definisi bahagia Tisa itu sesederhana cuma makan Indomie di puncak bareng sama doi? Aduh. Sebenarnya hampir ke arah sana, karena yang tadi aku udah bilang, bahagia itu hanya kita sendiri yang bisa nentuin gitu. Dan aku ngerasa kadar bahagia itu cuma kita sendiri yang bisa ngukur gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk bahagia ketika memang keadaannya yang nggak menuntut kita untuk ke arah sana gitu. Jadi misalnya kayak cuma duduk-duduk bengong, di depannya kayak ada pohon-pohon gitu doang, tapi kita ngerasa udah nyaman, bahagia, seneng, itu aku rasa itu udah cukup gitu. Jadi sesuai diri kita masing-masing, ketika kita bisa mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa, aku rasa ya itu udah mendefinisikan kata bahagia ya gitu. Nah, aku suka banget. Kata Mbak Ira, iya. Suka banget sama kata-kata kamu. Aku setuju. Kamu bilang definisi bahagia atau standar bahagia tuh nggak bisa diukur sama orang lain. Jadi iya sih, bener juga sih. Mau kamu bilang cuma makan Indomie dan duduk-duduk di pinggir gitu udah bahagia, ya itu hak orang kan ya, hak kamu gitu. Karena standar bahagia kita ya kita yang nentuin. Benar-benar setuju. Makanya kadang tapi yang salah adalah ketika kita bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Ketika nggak boleh tuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah makanya ini yang cukup aneh. Bahagia itu kan diukur dari diri kita masing-masing kan gitu. Kita sendiri yang bisa nentuin. Tapi ketika kita bisa bahagia melihat orang melarat, maksudnya orang sedih, itu yang harus dipikirin. Itu berarti harus dipertanyakan ya. Itu harus dipertanyakan loh. Kenapa kita bisa bahagia? Jangan-jangan dia psikopat. Itu tuh yang salah gitu. Iya, itu bahagia, salah, nggak boleh.
kita bahagia melihat orang bahagia, hidup kita tenang. Tapi kita tidak bahagia melihat orang bahagia, hidup akan tidak tenang gitu. Itu juga ada di bukunya kalau nggak salah. Iya dong. Makanya kalau orang ngeliat orang bahagia tuh udah bahagia aja guys. Jadi ini teman-teman, tanpa kalian sadar, ini dari tadi Tisa ngomong tuh udah kayak ada beberapa yang terucap tuh kayak quotes gitu. Jadi emang spontan aja Tisa itu bikin quotes. Kayak sekarang nih dia ngomong tiba-tiba dapat satu buah quotes. Emang keren sih anak. Amin kak. Amin. Suasananya mendukung aku untuk bikin quote kak. Iya, di sana lagi ini nggak, lagi mendung nggak? Di sini soalnya mendung banget. Iya, ya standar sih kak, jam sama ya. Jam 4 jam 4-an udah mulai mendung sih kayaknya. Dingin. Next. Oke. Next. Terus tadi kita bahas definisi bahagia. Terus menurut kamu semua orang itu berhak nggak sih buat bahagia? Berhak dong, itu berhak kan. Kenapa? Berhak banget dong, karena kan apa ya, ini pertanyaannya sulit ya gitu. Iya, versi kamu aja, versi sederhana aja. Pertanyaan, karena aku rasa Allah Tuhan yang Maha Esa menurunkan kita ke bumi ini memang untuk menjalankan kewajibannya gitu, kewajiban sebagai makhluk hidup tuh apa sih gitu. Dan ketika kita tidak bahagia dengan apa yang Tuhan kita sudah kasih, ya berarti kita tidak mensyukuri gitu. Dan aku rasa setiap orang itu berhak bahagia, karena ketika kita bisa mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Tuhan yang Maha Esa, itu adalah suatu perbuatan yang mulia sekali sih gitu kan. Ketika kita tapi bahagia itu juga nggak bisa dibuat-buat ya gitu. Bahagia itu biarkan keadaan yang keadaan yang memutuskan gitu. Kayak misalnya kalau kalian lagi sedih, ya kalian rasain aja, jalanin. Tapi kenapa setiap orang berhak bahagia? Ya karena setiap orang itu punya keadaan, punya nasib yang beda-beda. Dan aku rasa bahagia itu penting banget sih, supaya hidup tuh selalu tenang, damai, dengan kita mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan kasih gitu. Betul, aku setuju. Jadi kita diciptain sama Tuhan, ya kita hidup cuma sekali seumur hidup. Yep. Kenapa nggak kita ngelakuin yang terbaik? Yep. Betul. Jadi selagi ada waktu, kita lakuin yang terbaik. Nggak peduli kondisi ya, walaupun kondisinya lagi kayak gimana. Kayak sekarang nih lagi masa pandemi. Terus banyak quotes itu di medsos. Ya nggak kerasa udah Oktober, semua rencana gagal. Tapi nggak apa-apa kalau memang kalian mau menikmati kesedihan. Aku rasa sih ya nikmatin aja gitu, nikmatin aja, jalanin aja. Mau nangis semalaman juga boleh, asal jangan terlalu berlarut, ya nggak sih kak? Benar, semua ada waktunya. Pelan-pelan. Semua ada waktunya. Betul. Terus apa ya? Kita sedikit masuk ke bukunya yuk. Kita bahas sedikit tentang bukunya. Ini buat teman-teman pasti banyak yang penasaran kan, bukunya Tisa ini nanti akan kayak gimana sih? Kurang lebih kayak yang kita udah share kali Tis ya. Kita kan udah nge-share beberapa quotes gitu, ada gambar, ada tulisan. Jadi full ilustrasi gitu kan. Nah, kalau bukunya sendiri nanti akan berwarna atau enggak nih? Sering banget banyak yang nanya gitu. Berwarna dong, karena kan biar bahagia hidup harus berwarna seperti buku juga. Betul, kalau bukunya hitam putih ntar jadi nggak ini, kurang berwarna hidupnya. Jadi gelap. Jadi kayak kayak ya, matanya tuh nggak seger gitu sih kak. Benar. Jadi buat yang nanya udah terjawab ya, buku Tisa besok ini adalah full color. Jadi jangan berwarna. Dan itu Tisa udah yang aku share di Instagram, mungkin pernah ada yang lihat, aku pernah share chat sama Tisa. Tisa bilang sampai mau nangis. Ada yang inget nggak? Jadi jadi ini sedikit cerita ya, aku nge-share ke Tisa hasil layout bukunya dia, dan dia bilang, Kak aku mau nangis. Aku tanya, kenapa emangnya? Kata dia, bagus banget, aku nggak kuat ngelihatnya.
orangnya agak melankolis Kak, jadi kayak agak cengeng gitu. Jadi cengengnya tuh bukan Gampang kayak sedih sedih. ya, cengeng Terharu. bukan kayak, tapi terharu gitu. Cengeng bahagia, Bahagia, sedih bahagia. bahagia, iya gitu. Iya, sedih bahagia. Ya. Nah, berarti kalau seorang Tisa Biani yang nulis bukunya aja udah sampai nangis ngelihat isi bukunya, berarti bukunya bakalan bagus dong. Insya Allah, karena apa ya, banyak hal-hal yang aku share di situ tentang impian juga supaya bisa memotivasi kalian. Terus ada rasa syukur aku sebagai makhluk hidup gitu. Dan aku rasa buku itu bukan ditujukan untuk aku aja gitu. Jadi kayak aku harap semua orang yang membaca bisa relate gitu, karena emang buku ini benar-benar apa ya, buat kehidupan gitu, memotivasi juga bagus banget. Terus ada tentang persahabatan, tentang rindu, kalau misalnya kalian lagi kangen-kangen sama sahabat atau sama pacar, keluarga. ya kan, sama keluarga bisa. Terus dan tentang cinta, itu adalah poin paling penting. Jadi ada 5 ya, kita di situ ada 5 topik. Jadi jangan buat yang merasa ini, Pak, ini kayak buku tentang cinta-cintaan doang, salah berarti ya. Tadi udah Dan dipenuhi dengan ilustrasi-ilustrasi yang gemes, jadi kalian gemes juga baca seger gitu kalau matanya. Benar-benar. Jadi kalau teman-teman yang belum lihat ilustrasinya bisa kemana, Tisa? Ke IG kamu sama IG bukunya ya? Ya, Instagram aku agak Instagram Bukune gitu. Aku juga nge-share, Kak Dono juga nge-share, dari Bukune juga nge-share gitu. Betul, bisa kalian. Jadi kalian yang belum follow nih, bisa follow IG-nya Tisa, IG-nya Bukune, dan IG aku udah sematkan di komentar. Jadi buat kalian yang penasaran nih, contoh ilustrasinya kayak gimana bisa lihat di situ. Yap, benar begitu. Nah, udah nih, kita udah bahas tentang proses menulis, inspirasi menulis, bahas bukunya, bahas isinya. Sekarang gimana kalau kita bahas tentang pre-ordernya? Oke. Yep. Oke. Jadi udah nggak berasa ya kita nih ketemu itu Agustus kalau nggak salah, Tisa ya. Itu baru awal banget ngerancang, dan sekarang Oktober udah mau pre-order. Gimana rasanya? Gak nyangka, ada rasa bersyukur juga, senang gitu ya. Aku harap perasaan aku yang bahagia ini ketika bukunya udah mau terbit bisa dirasakan juga sama netizen fans aku, Tisa Lovers, juga ikut seneng gitu. Jadi ntar di bio kamu udah bisa dong mulai besok diganti jadi penulis. Kalau bosan bionya kan biasanya selama ini aktris gitu. Kalau lagi bosan ganti jadi penulis. Udah official dong besok. Kalau kalian pada suka, aku ganti bionya jadi penulis. Tuh, jadi buat teman-teman nih denger ya, tadi Tisa bilang ntar kalau kalian bukunya udah sampai dan kalian baca, terus kalian suka, bagus, Tisa suka, dia mau ubah bionya jadi penulis katanya. Kalau nggak suka ya enggak, berarti aku tidak bukan penulis yang baik. Bukan dong. Apa? Suka nggak suka itu kan selera. Oh iya. Nggak bisa kayak makan bakso. Menurut aku malu Kak. Aku tuh apa ya, nggak pede gitu kayak mendeklarasikan diri aku tuh sebagai siapa, jadi kayak biar netizen aja lah bisa berasumsi, terserah mau dibilang apa gitu. Yang penting intinya aku pengennya dibilang seniman muda gitu. Jadi itu mencakup semuanya kan. Nanti siapa tahu aku bisa jadi ini, bisa jadi itu gitu. Yang penting jadi seniman aja deh, supaya bisa langgeng berkaryanya gitu. Iya sih, betul. Setuju. Tapi kalau aku sebagai editor nih, pembelaan seorang editor, menurut aku tulisan kamu nggak jelek, bagus. Karena aku aja kaget gitu pas ngedit. Ini beneran Tisa yang umurnya, kamu berapa sih, 18 tahun ya? 18 kan? Ini anak 18 tahun yang nulis kayak gini. Hebat banget, aku bilang gitu. Thank you Kak. Dan teman-teman juga yang buat yang penasaran, kalian mungkin ngelihat
Tisa ini cengengesan, selalu ceria. Kalian kalau baca bukunya bakalan kaget, nih beneran Tisa, anak umur 18 tahun. Aku emang Keren. Makasih Kak. Jadi kita tinggal nunggu nih ya, Tisa Biani official sebagai seorang penulis besok. Amin. Amin. Jadi besok nih kita buka PO jam berapa Tisa? Jam 10 pagi ya? Besok itu buka PO ya, besok ya. Ingat dicatat hari Minggu besok. Ya kan? Lagi nggak kemana-mana. Nah, tanggal 25 Oktober jam 10 pagi udah mulai open PO. Ya, jadi bantu share tentang buku aku juga. Fans aku Tisa Lovers semoga bisa mensupport karya. Bisa bantu repost di IG story juga mungkin ya, atau di grup-grup gitu kalau ada. Setuju. Nah, terus aku mau nanya nih, keuntungan ikut PO buku Tisa ini apa sih? Keuntungan, jadi pastinya sih ada tanda tangan aku, ya kan? Ada tanda tangan aku nanti di bukunya, terus ada stiker set. Jadi stikernya itu bisa kalian tempel di mana-mana, kayak misalnya buat handphone bisa, di bukunya juga bisa, atau di kayak botol-botol kayak gini nih, dan apapun itulah ya, di tempat yang memang bisa untuk ditempel stiker. Dan itu stikernya lucu-lucu banget gitu. Ada gambar-gambar dan quote-quote yang memang diambil dari bukunya ya? Yang diambil dari bukunya gitu. Jadi kalau mau tahu isi stikernya apa, kalian bisa lihat di IG-nya bukunya, IG Tisa atau IG aku, itu stikernya nanti kayak gitu. Lucu-lucu pokoknya. Terus ada postcard juga, terus ada tote bag atau kaos, dan itu bisa pilih gitu, dan kaosnya bisa pilih warna sama ukuran gitu. Jadi benar-benar lengkap banget di sini gitu. Selain kalian bisa bahagia dengan membeli bukunya, tapi bisa bonus dapat merchandise yang unyu gitu. Iya, warnanya juga warna-warna anak muda ya. Ada yang warna pink, kuning, ada yang putih kalau emang nggak suka warna-warna gitu. Tapi aku naksir sama yang warna kuning sih, lucu. Kayak yang Tisa, kayak yang Tisa pakai sekarang nih, pas kuning. Asli Kak. Asli anak muda. Benar-benar. Terus berarti tadi itu bonusnya banyak ya, ada bonus tanda tangan, terus bonus stiker, postcard, terus ada kaos sama tote bag gitu ya. Iya, terus nanti kaosnya juga bisa pilih di website-nya. Iya. Website-nya apa Kak Dono namanya? Nama website-nya bukutisa.com. Ingat, bukutisa.com. Bisa pilih warna sama ukuran juga gitu di situ. Jadi kalian nggak usah bingung, Kak, ntar aku ukurannya ini, warnanya ini, ntar kalian bisa pilih. Bisa pilih, benar banget. Bisa pilih di situ. Jadi ya, aku mau ngingetin lagi, besok itu PO-nya 25 Oktober jam 10 pagi di bukutisa.com. Jadi nggak usah pakai www. Iya, benar, dan langsung pesan aja di sana. Langsung pesan aja, karena tampilannya udah sederhana banget. Kalian udah, ketika masuk tuh udah ada 2 tampilan, dan kalian bisa pilih mau yang paket A atau paket B. Terus kayak yang Tisa bilang juga, ada warna kaosnya, ukurannya udah ada semua. Ya, terus dan itu udah bisa dibuka dari sekarang ya? Udah bisa dibuka dari sekarang? Belum, besok jam 10. Besok, jadi ya? Makanya kenapa belum, karena emang biar rebutan. Karena nanti juga ada hadiah, kita mau kasih tahu ya, buat 100 orang, ntar itu di belakang aja. Ya, benar banget. Dan pembayarannya juga nggak harus via transfer bank gitu. Jadi bisa dari via Indomaret atau Alfamart juga, guys. Jadi buat teman-teman pasti pada awalnya ngeluh kan, kok di website sih nggak di marketplace A atau marketplace B biar bisa bayar di ini. Tenang, di kita besok juga bisa. Kalau kalian nggak punya rekening atau apa, bisa via Indomaret ataupun Alfamart, jati saya. Ya, benar banget. Benar. Jadi kalian cuma tinggal kasih ininya aja, kodenya ke mbak-mbak Alfamart atau Indomaret, tinggal bilang mau bayar bukunya Tisa, kayak gitu. Setuju. Segampang itu. Jadi kalian udah dipermudah, dipergampang, nggak punya alasan buat nggak ikutan PO berarti Tisa ya. Setuju, benar. Setuju. Ada tante Ita, tante Repelita nih sih, temennya mama. Halo tante, siapa Tante Ita? Halo Tante Ita. Hai tante.
Terus itu tadi kan kalau udah kita bahas harga bukunya Tisa, kan ada dua tuh. Harga Yap. bukunya berarti ada yang paket tote bag itu 158.000 kan. Yap. Nah, terus kalau kalian mau dapat yang kaos plus buku plus kaos plus postcard dan lain-lain itu 188.000 gitu. Terus kalau ada yang nanya nih, sering ada yang nanya, Kak, kalau mau pesen bukunya aja bisa nggak? Gimana Tisa? Jawabannya nggak ya, Nah, karena kalau untuk saat ini memang kita jualnya yang paket dulu gitu, karena apa ya, pengen biar lebih eksklusif, karena juga masih PO kan, jadi bisa dapat merchandise dan lain-lain gitu. Kedepannya tunggu update dari Instagram Tisa Biani dan Buku Nek.